saya akan menjelaskan daripada engine, yaitu engine pesawat L-29 Delfin, yang mana engine ini tipenya adalah tipe turbojet. Dia ada mirolet daripada M701C-400 atau 500. Oke, saya mulai. Di sini engine ini kemampuannya mempunyai daya dorong adalah 1960 pound, dimana dia untuk menggerakkan pesawat Delfin itu. Nah, pada dasarnya engine ini mempunyai bagian-bagian, yaitu bagian utamanya adalah satu air inlet duct. Air inlet ini fungsinya adalah untuk saluran masuk udara. Terus yang kedua kompresor. Kompresor ini berfungsi adalah untuk memampatkan maupun menghisap udara, yang mana udara yang dipapatkan ini akan dikirim ke combustion chamber. Nah, kompresor ini tipenya adalah tipe sentrifugal, di mana dia single phase dengan blade yang ada di sini. Terus di sini adalah diffuser. Fungsi dari diffuser sendiri adalah untuk mengirimkan udara yang tadinya udara berkecepatan, sehingga udara akan bertekanan, akan disalurkan ke combustion chamber. Combustion chamber ini adalah untuk ruang pembakaran. Jumlah daripada combustion chamber ini ada 7. Dari ketujuh combustion chamber ini, sehingga dia akan menghasilkan suatu energi panas yang akan memutarkan turbin. Turbin inilah yang nanti akan menggerakkan semuanya daripada kompresor dan sebagainya. Ini udara panas akan dibuang ke belakang, yaitu namanya exhaust. Exhaust inilah yang akan menghasilkan suatu tenaga daya dorong atau disebut dengan thrust. Dari sini saya ulangi lagi. Pertama adalah engine diputar oleh namanya starter. Elektrik starter ini dia dihasilkan digerakkan oleh DC. Setelah starter berputar, maka akan memutarkan gigi-gigi ini. Gigi-gigi ini akan berputar sehingga akan memutarkan daripada kompresor. Dengan kompresor berputar, maka udara dari luar akan kesedot masuk ke air inlet duct. Di dalam air inlet duct disalurkan ke namanya blade ini atau impeller ini, maka dengan putaran propeller yang tinggi dia akan menjadi udara yang bertekanan. Udara yang bertekanan akan disalurkan melalui diffuser. Diffuser inilah sehingga dia akan menyalurkan udara ke combustion chamber, di mana combustion chamber akan dibakar. Antara udara dengan fuel bercampur di dalam sini. Dari mana fuel akan keluar? Maka fuel ini keluar adalah dari namanya fuel nozzle. Disinilah fuel nozzle menyemburkan udara, menyemburkan fuel dicampur dengan udara sehingga terjadi suatu gas. Maka dari gas di sini ada letikan api, yaitu disebut dengan igniter plug. Igniter plug itu atau biasa yang disebut dengan busi. Maka letikan busi itulah nanti akan membakar daripada gas yang ada di dalam combustion chamber. Gas ini menjadi ekspansi, maka gas akan dibuang ke belakang melalui namanya guide vane. Turbin guide vane ini disalurkan. Untuk apa? Fungsinya untuk mengarahkan udara ke sudu-sudu blade ini, sehingga sudu-sudu blade ini akan berputar. Nah, dengan putaran inilah maka dia diputar dengan kecepatan tinggi akan menghasilkan suatu tenaga, dilempar ke belakang, dibuang ke belakang melalui exhaust. Exhaust inilah yang nantinya akan keluar melalui nozzle, yaitu menghasilkan suatu tenaga dorong atau thrust.